Yang kedua, apa namanya, kalau dilihat apakah ada unsur pidananya, gitu ya. Nah, eh, kalau berpegang pada apa yang dikemukakan oleh Panji, gitu, sebenarnya itu kan bukan kritik, gitu. Maksud saya kritik tapi tidak mengarah kepada penghinaan, gitu. Beda loh, kritik dengan menghina, ya kan? Kritik dengan menghina. Umpamanya ada kalimat-kalimat yang dikeluarkan, saya beberapa kali nonton juga, gitu ya. Umpamanya kita harus membela diri sendiri karena apa umpamanya TNI sudah berpolitik, polisi sudah berbisnis, gitu, atau kemudian apa presiden sendiri sudah mengampuni apa namanya mengampuni para koruptor umpamanya seperti itu, dan kemudian lantas kita kepada siapa saja, kepada Wapres Gibran. Nah, dia nyebut begitu. Ya. Nah, dari kalimat-kalimat itu, kalau menurut saya itu tidak terlihat, gitu, tidak terlihat adanya secara apa namanya, secara faktual, gitu, kalimat-kalimat penghinaan, gitu. Sebenarnya itu sindiran dan kritik. Betul tadi Pak, saya setuju Pak Anwar Sanusi itu. Ya, umpamanya soal NU dan Muhammadiyah, soal dia umpamanya dapat dapat konsesi tambang apa segala macam, itu kan bisa ditempatkan sebagai kritik, gitu. Artinya tidak harus ditempatkan sebagai sesuatu yang merugikan kepentingan organisasi, gitu. Nah, jadi kalau menurut saya apa yang dikemukakan Panji itu tidak ada unsur pidananya, kecuali umpamanya Panji sengaja mengemukakan itu di forum DPR, gitu, atau di forum yang bukan forum kesenian, gitu, ya, atau tidak hanya oleh Panji, sekalipun oleh anggota DPR pun umpamanya, ya, tapi bukan di forum kesenian, ya, dia akan bisa menjadi delik tuh, dia bisa akan menjadi mengarah kepada kepada penghinaan dan sebagainya. Nah, itu yang di situ Baik, ininya, di situ apa namanya batasannya, gitu. Nah, karena itu apalagi umpamanya kalau kita lihat pola relasi Panji dengan orang-orang yang disebut atau dengan organisasi yang disebut, itu kan pola relasinya negara dengan warga negara, gitu kira-kira, atau organisasi dengan warga negara perorangan, gitu ya. Nah, kalau negara dan warga negara itu kan jelas, ya, pola relasinya adalah pola relasi negara harus melayani warganya karena warga negara bayar pajak, karena ya, penyelenggara negara itu dibiayai oleh pajak warga negara umpamanya. Seperti, nah, baik. dari pola relasi yang seperti itu, nah, maka sebenarnya apapun yang dikemukakan oleh warga negara mestinya dilihat sebagai kritik, dilihat sebagai masukan, ya, baik itu masukan positif maupun masukan negatif umpamanya, tapi bukan ditempatkan sebagai kemudian dilihat sebagai satu perbuatan yang melawan hukum dan harus diproses secara pidana dan Baik, sebagainya. Nah, baik, itu yang baik, Bang mestinya Fikar. cara penglihatannya seperti itu. Nah, karena Ya, itu dengan tiga faktor itu tadi, menurut saya tidak cukup kuat untuk meneruskan perkara ini sebagai perkara pidana. baik, Karena apa? Karena baik. itu tadi, ya, tidak ada relasi yang kuat, gitu ya, hubungan yang kuat antara perbuatan yang dilakukan Panji, ya, dalam berkesenian dengan unsur pidana yang dituduhkan oleh sementara orang, Iya, begitu baik, Bang Mas. Fikar. Apalagi ini di panggung seni, seyogyanya kita melihat dari estetika seni. Dalam hal ini yang ingin digarisbawahi lebih lanjut adalah terkait dengan yang dilaporkan soal materi ke polisi ini adalah terkait dengan ormas keagamaan. Let's say ada Muhammadiyah dan juga NU di Ya, sini. Tapi ormas-ormas yang dimaksud ini justru nggak merasa pelapor ini mewakili mereka. Bagaimana legal standing dari pelapor ya. ini, Pak? Nah, itu yang di beberapa kesempatan saya kemukakan juga. Sebenarnya yang punya legal standing, kalaupun harus ada kepentingan umum yang tersinggung, gitu ya, maka adalah organisasi-organisasi yang disebut itu tadi. Dalam hal ini adalah Muhammadiyah dan NU, gitu. Nah, kalau kita mengatasnamakan Muhammadiyah dan NU, arti di sana kan juga ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada aturan mainnya, gitu. Nah, karena itu
kalau mereka kemudian punya keberatan, ya mereka akan melakukan keberatan melalui mekanisme organisasinya gitu. Nah sementara ini kan orang-orang pribadi, ya orang-orang pribadi yang hanya melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, delik penghinaan terhadap presiden atau terhadap organisasi publik gitu ya, terhadap presiden, wakil presiden terutama ya. Itu kan pada KUHP yang lama itu sudah dibatalkan. Artinya sudah tidak ada di dalam KUHP lama. Di dalam KUHP baru itu kan baru berlaku 2 Januari kemarin, ya baru berlaku 2 Januari kemarin. Sementara perbuatannya itu sudah jauh sebelum itu, ya tanggal berapa Desember gitu perbuatan pertunjukan Panjinya itu adanya pada Desember. Nah karena itu kalau digunakan hukum yang sekarang, KUHP yang sekarang, dia tidak bisa menjangkau, dia tidak bisa retroaktif. Dimanapun di dunia tidak ada hukum yang berlaku mundur, ya. Ya. Tidak ada hukum yang berlaku mundur karena ketika perbuatan itu dilakukan tidak ada aturannya, gitu. Nah karena itu aturan yang baru ada itu tidak bisa diterapkan pada perbuatan yang Ya. disinyari dilakukan oleh Panji. Nah karena itu kembali lagi, kalaupun ya ini harus ada proses, mestinya ini dilakukan oleh organisasi yang resmi. Dalam hal ini adalah PBNU atau pimpinan pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah. Itu yang seharusnya itu. Nah karena itu menurut saya orang-orang ini tidak punya legal standing. Apalagi delik penghinaan ini ya sifatnya adalah delik aduan gitu. Jadi harus dilakukan oleh orang yang langsung atau pihak yang langsung merasa disakiti atau merasa menjadi korban gitu. Nah ini kan tidak ada, baik presiden, wakil presiden gitu atau NU Muhammadiyah, dia tidak melakukan pelaporan apa-apa. Nah karena itu kemudian kalau kemudian kepolisian menyatakan akan meneruskan, ya mestinya mempertimbangkan lagi gitu ya, bahwa delik yang akan dipakai ketika itu. Baik, tapi polisi tetap menyatakan akan terus menindaklanjuti laporan ini. Nanti mereka akan meminta klarifikasi dari para pelapor, saksi, dan juga meminta barang-barang bukti. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan utama para polisi ini untuk menindaklanjuti pemeriksaan kasus ini? Ya, polisi itu pelayan masyarakat, penegak hukum, ya pelayan masyarakat terutama, ya, dan penegak hukum. Sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, satu lagi sebenarnya tugasnya Kamtimas, ya. Dia memang wajib menerima keluhan dari masyarakat atau dalam bentuk laporan baik tertulis maupun tidak tertulis, itu dia wajib menampung itu. Nah, kemudian dia akan melihat apakah apa yang dilaporkan itu peristiwa pidana atau bukan. Nah, dalam terminologi hukum itu namanya penyelidikan. Nah, apakah peristiwa yang dilaporkan itu pidana atau bukan. Nah, dia boleh ya menyelidiki itu, ya mengundang para pihak, mendengar gitu, sampai kemudian sampai pada satu kesimpulan ini peristiwa pidana atau bukan. Kalau bukan, maka dia akan menghentikannya di penyelidikan. Nah, kalau di penyelidikan dia bisa berhenti begitu saja, tetapi kalau kemudian sudah masuk ke penyidikan, ada lembaga yang namanya SP3, ya, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, karena itu disediakan untuk itu. Kalau ternyata tidak ada peristiwa pidananya, penyelidikannya tidak dilanjutkan. Kalau ternyata kemudian disimpulkan ada umpamanya percikan pidananya, dinaikkan ke penyidikan, tapi kemudian ketika diselidiki kurang buktinya atau kemudian ada alasan yang memang itu tidak bisa dijadikan pidana dan sebagainya. Nah itu bisa kemudian polisi itu menghentikan. Nah jadi dalam konteks itulah polisi sebagai pelayan masyarakat, penjaga Kamtibmas dan sebagai penegak hukum, dia punya kewajiban menerima laporan dari masyarakat. Tetapi itu tadi, ya, dia harus melakukan klarifikasi melalui penyelidikan apakah peristiwa ini peristiwa hukum pidana atau bukan. Begitu, Mas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, pengamat hukum pidana Bang Abdul Fikar Hajar telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.